Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pastiawan dari kelompok 7. Di sini saya akan membuat program Java menghitung penggajian karyawan. Oke, langsung aja di sini. Caranya yang pertama, kalian pencet yang namanya New Project. Habis itu kalian ke Java Application. Habis itu kalian pencet Next. Lalu di project name-nya kalian namakan terserah apa aja, karena di sini saya ingin project name yang menghitung penggajian karyawan, jadi saya tulis menghitung penggajian karyawan. Lalu kalau sudah, kalian klik finish. Oke, jika sudah, jika sudah, nanti ada masuk ke bagian sini. Yang ini kalian hapus saja, karena ini tidak mempengaruhi di file codingnya juga. Oke, untuk yang package ini jangan dihapus, karena ini nanti kalau dihapus kalian harus tahu nama kelasnya apa, dan harus sesuai juga apa yang tadi kita tulis. Dan habis itu yang ini juga nggak apa-apa sebenarnya dihapus, cuman saya nggak dihapus saja karena biar langsung masuk ke codingannya. Oke, di sini kalian tulis import Java titik util, terus S-nya harus S gede ya, scanner titik 2. Nah, kalau sudah, nanti akan saya jelaskan apa itu scanner. Lalu yang kedua, kalian scroll ke bawah ke baris yang habis to do ini. Lalu kalian ketik lagi scanner input sama dengan new scanner system in titik in. Lalu lalu kalian pencet yang ini. Oke, jika sudah, di sini saya akan menjelaskan apa itu scanner. Nah, scanner itu adalah ini dia memanggil supaya nanti inputnya bisa lewat keyboard yang kita mau gitu. Lalu kalau sudah, kalian di sini mencet enter ya, bikin baris baru lagi di baris 16. Lalu kalian ketik system out titik print line atau print ln ya tulisannya. Lalu kalian buka kurung, kalian tulis tanda kutip ya, karena kalau nggak pakai kutip nanti programnya bisa error. Lalu kalian di sini kasih nama, misalkan program Java menghitung penggajian karyawan. Oke, sorry. Nah, oke, jika sudah, kalian ketik ke ini, lalu kita tulis lagi system out print ln atau print line. Lalu kalian ketik tanda kutip 2 ya. Ini supaya agar saya tambah sama dengan, anggap aja sama dengan ini kayak garis. Habis itu kalian ketik lagi di bawahnya system titik out titik print line lagi, print ln,
lalu tanda kurung, dan oke, di sini saya akan jelaskan apa itu sistem out sama sistem print line. Sistem out ini itu tuh dia output yang kita yang kita ketik gitu. Jadi nanti scanner input kan yang tadi kita inputnya lewat keyboard. Nah, nanti sistem out print line ini sama aja dengan kayak kita mencetak lah print tuh. Nah, print ln itu print line tuh artinya membuat garis baru. Jadi kayak mencetak garis baru gitu. Oke, kita bikin garis baru lagi. Di baris 20 kalian tulis string nama variabelnya, karena di sini saya mau nulisnya nama variabelnya nama aja. Jadi saya ketik nama. Jangan lupa ya dikasih titik 2 ini, titik 2 koma ini. Nah, lalu kalian enter lagi, tulis char. Char ini sama ya, dia masih masuk ke tipe variabel. Nah, char golongan ini nama variabelnya. Saya ketiknya golongan aja. Dan jangan lupa dikasih titik 2 itu lagi. Lalu tulis lagi int atau integer ya. Lalu di sini ketik jam garis bawah kerja sama dengan 0. Lalu ketik lagi upah. Karena di sini di codingan, biasanya di codingan Java tuh bukan codingan Java aja sih sebenarnya semua. Jadi kita tuh nggak bisa pakai spasi kayak upah spasi kerja, itu nggak bisa, nanti error. Jadi spasi itu kita ganti dengan garis bawah ini. Nah, gitu. Jadi upah per garis bawah lagi, upah per jam sama dengan 0. Lalu total rupiah, total upah maksudnya, total upah, lalu titik 2 koma ini. Oke, di sini saya akan jelaskan apa itu string. Jadi string itu tuh tipe variabel yang bersifat bukan angka ya, lebih ke teks. Kayak contoh, kalau misalkan kalian mau masukin string gitu tuh, itu pasti pasti bakal kebacanya teks kayak gini, nama gitu. Nah, kalau misalnya kita tulisnya integer, itu untuk angka. Jadi kalau misalnya nanti kalian di sini tulisnya tipenya string, terus kalian masukin angka, itu pasti bakal jadi error gitu, karena tipenya dia beda. Nah, lalu yang kedua char. Nah, char ini sama aja kayak string, cuman dia bedanya bisanya cuman satu teks doang. Kayak contohnya A gitu, B, C, nggak bisa kayak A, B, C, D, E gitu, itu nggak bisa, semakinnya string. Nah, yang ketiga ini ada integer. Nah, kita panggil integer ini, itu sebutannya kayak kalau bahasa ininya angka gitu. Jadi integer tuh buat masukin angka gitu. Jadi saya tulis di sini jam kerja sama dengan 0, itu supaya nanti kan kita belum tahu nih jam kerja dia orang itu tuh atau karyawan kita tuh berapa kali kan jam kerjanya. Jadi saya tulisnya sama dengan 0 supaya nanti kita masukin inputnya lewat keyboard itu. Oke, jika sudah, kita bikin baris baru lagi di baris berapa ini, 24 ya. Di 24 kalian tulis lagi system out titik print, lalu tanda kurung. Di sini kalian tulis nama, judulnya kayak nama karyawan misalkan ya, nama karyawannya siapa, nanti titik 2. Oke, habis itu kalian bikin lagi kalian tulis di sini. Ini kan tadi udah nemu nih nama nama variabel ya, nama variabelnya tuh nama nih, variabel nama. Nah, lalu kita panggil lagi nama spasi sama dengan input titik next line tanda kurung. Nah, itu kalian kasih titik 2 koma ini.
Nanti akan saya jelaskan apa itu input next line. Oke. Lalu kalian enter lagi system out, tulis lagi system titik out titik print. Di sini kita contohnya mau masukin golongan, nanti golongan. Lalu jika sudah kita masukin lagi. Di sini kita panggil lagi golongan ya, nama variabelnya golongan spasi sama dengan input, sama ya, input titik next line, lalu tanda kurung ini dan titik 2 koma. Lalu kita enter lagi, kita masukin lagi nih, karena kan kita mau masukin apa yang namanya jumlah jam kerja dia. Jadi kita masukin system out, system titik out titik print tanda kurung. Di sini tanda kasih kutip ya, kutip 2. Habis itu jumlah jam kerja titik 2 spasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan input next line. Oke, system out print. Nah, artinya nanti nama karyawan ini bakal keluar di output. Nah, di output nanti pas kita run. Nah, untuk input next line itu artinya nanti pas udah ke input, dia akan membuat garis baru. Intinya next line tuh kayak nge-next, maksudnya kayak melewati garis baru itu gitu. Next line itu yang disebut namanya next line. Oh ya, sorry guys semuanya. Di sini lupa nambahin kalau di bawah jumlah jam kerja ini kita panggil lagi nih jam kerja ya, jam kerja sama dengan di sini jam kerja spasi sama dengan spasi input next line lagi. Oke, lalu kita enter lagi, kita masukin lagi system out print line atau print ln ya. Oke, kalau sudah kita enter lagi di baris 35 ya, kita enter. Lalu di sini kita masukin switch. Kita pakai percabangan switch ya. Lalu kalian buka tanda kurung, ketik, panggil lagi golongan, variabel golongan. Terus itu spasi. Kalian cari di keyboard yang gambarnya tanda kurungnya kayak gini. Nah, jika sudah, kita ketik lagi cache. Nah, di sini kita nanti saya akan menjelaskan perbedaan switch sama if else. Nah, di sini karena kita pakai switch, jadi tanda kutipnya pakai tanda kutip 1. Nah, di sini kita tulis A ya, misalkan golongan A, kita itu pencet titik 2. Habis itu kita ketik di sini upah garis bawah per jam. Kita panggil yang dari sini, upah per jam ini. Upah per jam spasi sama dengan misalkan upah per jam itu 5.000 ya, 5.000. Oke, kalau sudah kita tulis lagi break, lalu kita enter, kita masukin lagi di sini cache, misalkan golongan B, kita bikin A B C D ya, misalkan golongannya. Jadi kita tulis di sini B, lalu titik 2, lalu di sini kita panggil lagi upah per jamnya, sama kayak di atas, upah garis bawah per garis bawah jam spasi sama dengan misalkan
golongan B itu upahnya 7.000 tuh, 7.000. Lalu kita tulis lagi break. Lalu kita bikin lagi buat golongan C nya, cash sama dengan bentar, sorry semuanya. Oke. Kita salah, maaf. Harusnya ini golongan C ya. Maaf semuanya. Lalu kita pencet titik 2, samain ya case-nya karena kita mau bikin golongannya sampai D. Sama upah per jam, misalkan upah per garis bawah jam spasi sama dengan misalkan golongan C itu upahnya 8.000 ya. Lalu kita bikin lagi untuk golongan D nya, cash D titik 2 upah garis bawah per garis bawah jam. Misalkan upah per jam untuk golongan D itu 10.000. Sorry, di sini kita tambahin break ya. Tadi saya lupa. Di sini kita tambahin lagi break, dan di bawah upah per jam yang ini juga kita kasih break, ketik break. Lalu di sini kita di bawah tanda kurung ini kita enter lagi. Lalu di sini kita tulis total garis bawah upah sama dengan jam garis bawah kerja. Lalu di sini kita spasi tambah tulis bintang. Nah, nanti saya akan jelaskan bintang itu apa, kenapa harus pakai bintang. Oke, jadi di sini saya jelasin dulu ya untuk untuk bintang ini. Bintang itu kalau di Java itu sama di bahasa kayak C++, bintang itu kayak contohnya perkalian. Jadi kayak contoh nih, ini kan kita total upah sama dengan jam kerja, bintang upah per jam. Nah, maksudnya itu jam kerja nanti dikali upah per jam gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai perkalian tuh kalian bisa pakai bintang, atau misalkan kalian mau tambahan itu kita pakainya plus. Kalau misalkan kalian pengen pengurangan, kita kasih kayak gini, kurang gini. Nah, tapi di sini saya akan makainya bintang. Bentar, upah per jam. Sini ada yang keganti, sorry. Nah, jadi untuk penjelasan apa itu bintang sudah. Nah, lalu kita enter lagi. Lalu di sini kita ketik if ya. Nanti saya akan jelaskan switch dan if itu apa. If itu, lalu kita spasi ya, spasi gitu, spasi lagi, kita tanda kurung, habis itu kita tulis jam kerja, jam garis bawah kerja, kita panggil lagi tuh jam kerja, variabel itu. Lalu kita pakai pengurangan misalkan 48. Nah, apa 48 itu maksudnya
48 jam ya, 48. Jadi lalu kalau sudah kita kasih tanda kayak gini. Habis itu kita spasi lagi 0. Ini kita kurung tutup dulu. Habis itu kalian spasi lagi pakai tanda kurung yang seperti ini lagi. Lalu kalian enter. Lalu di sini masukin lagi total upah. Total garis bawah upah. Spasi sama dengan itu total upah. Nanti kita tambahkan. Jadi total upah ini nanti kita tambahkan ke jam kerja itu yang udah tadi nanti di total ininya. Jadi kita kasih tanda plus ya atau tambah. Lalu kalian di sini tanda kurung lagi, tanda kurung lagi. Lalu kalian ketik jam garis bawah kerja spasi dikurang 48 ya, sama kayak ini 48. Lalu kurung tutup. Lalu di sini kita nanti kalau sudah di penjumlahan jam kerja dikurang 48 ini kita kalikan 4.000 misalkan ya, 4.000. Oke, di sini saya akan jelaskan jam kerja sama ini nih tanda ini. Jadi tanda ini sama if ini ya, artinya apa? If itu artinya jika jam kerja, misalkan jam kerjanya berapa ya, jumlah jam kerjanya 25 jam misalkan, 5 jam nanti dikurang 48, nanti 0 ini nanti bakal dipanggil dari sini gitu. Jadi apa ya, maksudnya kayak tanda kurung ini nih sama kayak jika lebih besar. Nah, jika jam kerja lebih besar nanti dari sini ya, maaf sorry tadi penjelasannya agak kurang. Jadi jika jam kerja nanti total jam kerja jika udah dijumlahkan lebih besar dari input yang dari sini, itu nanti akan ke total gitu. Oke, di sini kita bikin enter lagi. Kita enter lagi. Lalu kita ketik di sini sistem. Kita bikin outputnya sistem out titik print line atau print ln ya. Kita tulis, panggil lagi nama di spasi, kita tambah ya, tambah. Lalu kita tulis lagi tanda kutip 2. Lalu di sini menerima upah ya. Menerima upah Rp misalkan ya. Kita tulis ini untuk outputnya Rp. Lalu kita spasi ditambah total upah, total upahnya. Lalu jika sudah kalian enter, lalu kalian spasi sampai ketemu di n ini ya. Kita tulisnya di sini, kita samakan plus ini dengan n yang di sini, sorry. Nah, kita pasin di sini. Lalu kalian spasi tanda kutip 2 per minggu. Lalu kita tanda kurung tutup. Nah, kalau sudah di sini, oh ya tadi untuk penjelasan switch case ya. Untuk switch case tuh sebenarnya sama kayak percabangan if else, cuman switch case tuh dia lebih ke tidak memakai logika. Nah, kalau if else kan dia memakai logika. Jadi kita pakainya switch case ya untuk penjelasan switch case kayak gitu. Oke, jika sudah
kita run ya, kita run project. Oke, bentar. Oke, di sini outputnya udah keluar ya. Kita tulis nama karyawan, misalkan Asep. Oke, bentar. Di sini ada apa namanya? Ada error di bagian golongan. Kita tuh, jadi sini golongannya tidak ini. Oke, bentar ya semuanya. Kita cari dulu errornya di mana. Bentar, kita cek-cekin lagi ya, karena di sini emang saya ada error, sorry. Kita close dulu. Oh, sorry. Di sini ada salah di bagian sistem out print golongan ini ya. Sorry, di sini seharusnya kita bikin lagi di sini. Ya, di sini. Sorry, bentar. Di sini kita tambahkan ya, di sini titik char. Ya, CHR, ya tulisannya CHR kecil semua, terus AT. Nah, char. Lalu kita di sini tanda kurung. Di sini kita ketik 0 karena nanti outputnya bakal keluar apa yang kita input di keyboard. Oke, jangan lupa di titik 2 ini. Nah, untuk apa itu arti char? Char itu memanggil dari tipe variabel ini gitu. Jadi kita coba lagi ya, run project. Oke, kita tulis lagi nama karyawannya, misalkan tadi Asep ya, Asep. Misalkan dia kerjanya bagus nih, dia dapat golongan A ya, kita masukin A, enter. Oke, di sini ada apa namanya, ada error lagi. Oke, maaf ya semuanya, tadi recordnya tiba-tiba mati, gak tahu kenapa. Kita lanjut ya, tadi masih ada error di bagian jam kerja ya. Oke, bentar ya, kita cek-cekin dulu, takutnya saya ada yang salah ketik, mohon maaf ya semuanya. Kalau penjelasan saya masih ada yang salah. Kita di sini, oh ini ternyata di bagian jam kerja saya salah. Harusnya di sini bukan tulisannya next line, tapi kita tulisannya next int. int itu integer ya. Jadi tadi errornya tuh karena saya nulisnya next line. Jadi line itu untuk tipe variable string. Jadi jumlah jam kerja tuh kan memakai angka ya dia. Nomor itu angka ini kayak 5000 gitu. Lalu kita coba lagi run project. Kita tulis lagi namanya Asep. Dan golongannya dia A. Oke. Jumlah jam kerja misalkan dia kerjanya bagus gitu 24 jam ya. Kita enter. Nah, di sini langsung keluar nih ya outputnya buat sukses. Asep menerima upah sebanyak 120.000 per minggu gitu. Oke. Di sini sudah berhasil ya. Maaf ya kalau tadi saya ada sedikit error dan recordnya juga tiba-tiba mati di laptop ini. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk tutorial cara membuat atau cara ya lebih tepatnya cara membuat codingan Java menghitung penggajian karyawan. Oke, di sini saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tadi gangguan sedikit dan error sedikit juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.